Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Najwan Ihdini, nomor induk mahasiswa 2021 071010 ingin menjelaskan tentang penyebab dan macam-macam gangguan kepribadian. Langsung saja menuju materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah perilaku maladaptif yang berlangsung lama. Terkadang individu mengalami gangguan kepribadian ini biasanya itu mudah stres dan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Gangguan ini seringkali ditemukan pada remaja dan awal mungkin berlangsung terus pada kehidupan dewasa. Gangguan kepribadian bukan hanya menyangkut pola perilaku, melainkan juga meliputi pengalaman internal individu yang sudah bertahan lama, bersifat pervasif, kaku, dan tidak sejalan dengan ekspektasi budaya, serta dapat mengganggu hubungan sosial dan pekerjaan. Di sisi lain, gangguan kepribadian juga dapat menyebabkan stres secara emosional. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan kepribadian, ada beberapa ciri-cirinya. Akan tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama yaitu sebuah riwayat keluarga dengan gangguan kepribadian atau penyakit mental. Jadi gangguan kepribadian ini ada yang bersifat dari turunan dari orang tuanya. Kemudian adanya kekerasan verbal yang dialami baik dari anggota keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya. Kemudian kekerasan fisik atau seksual selama masa kanak-kanak. Nah, biasanya gangguan ini disebabkan ketika seseorang mengalami atau menghadapi pengalaman yang buruk di masa kanak-kanak, terutama kekerasan seksual. Kemudian yang keempat, pengebayan selama masa kanak-kanak. Nah, di dalam masa remaja dan dewasa ini, ketika dalam masa pertumbuhan ketika anak-anak dan mereka tidak mendapatkan perhatian khusus ataupun ketika anak itu diabaikan, maka saat remaja dan dewasa bisa mengakibatkan gangguan kepribadian. Lalu ada banyak faktor yang kelima, yaitu sebuah kehidupan keluarga yang tidak stabil atau kacau selama masa kanak-kanak. Nah, biasanya ketika seseorang anak tumbuh dalam keadaan kondisi keluarga yang tidak harmonis, atau antara ayah dan ibu tidak sejalan dalam berpendapat, kemudian seorang anak merasakan strict parent itu bisa menimbulkan gangguan kepribadian saat remaja hingga dewasa. Kemudian faktor yang keenam yaitu yang didiagnosis dengan gangguan perilaku pada anak-anak. Nah, ini berkaitan dengan gangguan yang didapatkan dari turunan. Kemudian kehilangan orang tua melalui kematian atau perceraian traumatis selama masa kanak-kanak. Gangguan kepribadian ini muncul ketika dalam masa kanak-kanak mereka kehilangan kasih sayang orang tuanya, entah karena perceraian, entah karena keributan, atau meninggalnya orang tua. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gangguan kepribadian. Kepribadian terlahir dari suatu kebiasaan, dan kebiasaan bermula pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian kepribadian adalah pola tingkah laku, kebiasaan, dan bentuk tubuh seseorang yang diperlihatkan oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini ada pembagian gangguan kepribadian digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A di mana individu bersifat eksentrik, pada kelompok B yaitu individu yang dramatis dan emosional. Untuk yang di kelompok C merupakan individu yang mudah cemas atau ketakutan. Untuk kelompok A sendiri yaitu gangguan kepribadian paranoid. Paranoid ditandai dengan ketidakpercayaan terhadap orang lain dan menganggap orang lain memiliki motif tersembunyi dan ditafsirkan sebagai orang jahat. Kemudian untuk gangguan kepribadian skizoid yaitu memiliki kecenderungan tidak menginginkan adanya interaksi sosial dalam hubungan intim serta memiliki sifat acuh terhadap suatu hubungan. Mereka lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri. Kemudian yang C yaitu
kepribadian skizotipal, yaitu gangguan kepribadian di mana individu dengan kecenderungan memiliki pola pikir yang khas sehingga dapat merusak komunikasi dan interaksi yang tengah berlangsung. Kemudian ada kelompok B, yaitu yang pertama gangguan kepribadian antisosial. Individu ini merupakan yang tidak memperhatikan hak orang lain. Kemudian ciri-cirinya sering berbohong, kemudian melanggar hukum, tidak peduli pada keselamatan orang lain dan diri sendiri. Kemudian kepribadian ada B, kepribadian ambang, yaitu memiliki kecenderungan tidak stabil dalam berhubungan dan juga mood. Kepribadian ambang memiliki beberapa tanda seperti hubungan tidak stabil, gangguan identitas, mood yang berubah-ubah. Karena itu individu dengan kepribadian ambang ini memiliki kecenderungan mudah depresi. Kemudian gangguan kepribadian histrionik merupakan kepribadian di mana seorang individu menjadi terlalu dramatis dan mencari perhatian. Nah, gangguan kepribadian histrionik ini memiliki beberapa karakteristik seperti tidak nyaman ketika dia tidak menjadi pusat perhatian, memiliki sifat provokatif dalam berhubungan seksual, kemudian emosi yang mudah berubah, kemudian menggunakan fisik untuk menarik perhatian dan lainnya. Kemudian gangguan kepribadian kelompok C. Yang pertama, gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian menghindar diartikan sebagai individu yang memiliki kecenderungan di mana individu takut akan suatu kritikan, penolakan dari orang lain, sehingga lebih memilih untuk tidak memiliki hubungan, kecuali dia benar-benar yakin terhadap orang lain itu. Kemudian yang kedua, gangguan kepribadian obsesif. Nah, orang dengan gangguan ini cenderung perfeksionis dan cenderung fokus pada detail sehingga dapat menghambat proses kerja dan terhambatnya suatu proyek. Nah, ciri-cirinya menunjukkan perfeksionisme, berlebihan ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan, tidak dapat mengabaikan objek yang mengganggu. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan kepribadian dependen. Ini masuk yang kelompok golongan C. Gangguan kepribadian dependen artinya kepribadian di mana orang yang mengalami gangguan tersebut akan sulit menentukan suatu pilihan dan cenderung mengandalkan orang lain secara berlebihan untuk menentukan sesuatu pekerjaan secara mandiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu gangguan kepribadian menjadi sebuah dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik internal maupun eksternal. Setiap jenis gangguan memiliki ciri-ciri yang unik, memerlukan pendekatan penanganan yang sesuai dengan perbedaan karakteristiknya. Kemudian ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan pengarahan. Individu yang mengalami gangguan kepribadian dapat belajar mengelola gejala dan tantangan yang dihadapi, membantu mereka untuk berintegrasi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penanganan holistik yang mencakup berbagai aspek dari terapi maupun dukungan sosial. Itu akan menjadi fondasi utama dalam membantu individu tersebut memperoleh kembali stabilitas, kesehatan mental, dan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.